to 107.7 Zen Radio, playing what you want. Zen On News menyajikan informasi aktual dan terpercaya. Akan menemani Zen People pada tanggal 17 November 2022 pukul 12 siang. Hanya di zencorp.id dan YouTube Zen Corporation. Zen Radio. Zen On News menyajikan berita aktual untuk Zen People. Kunjungan wisatawan di Kabupaten Rotendao meningkat. Persiapan Piala Dunia Qatar 2022. 107.7 Zen Radio, playing what you want. Selamat siang Zen People, berjumpa kembali bersama saya, Sheila Fredesia di Zen On News. Edisi 17 November 2022, selama 30 menit kami akan menyajikan informasi dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara. Inilah Zen On News selengkapnya. Gencar dilakukan di Kabupaten Rotendao. Data kunjungan wisatawan pada tahun ini meningkat mencapai 400 pengunjung. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor RRI Entikong Nusa Tenggara Timur, Lian Aplugi. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Sheila. Saat ini pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Rotendao terus dilakukan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rotendao, Yesi Daepani, menjelaskan untuk sementara fokus pembangunan kawasan strategis pariwisata dilakukan di 2 titik, yaitu kawasan strategis pariwisata Mulut Seribu dan juga Nemberala. Fokus pembangunan pariwisata khususnya dalam hal ini walaupun tidak berarti bahwa yang lain kita tinggalkan. Tapi yang saat ini baik itu dana provinsi, bahkan mungkin tahun depan pusat, itu ada 2 lokasi, itu kawasan strategis pariwisata di Mulut Seribu dan sekitarnya, kemudian juga Nambrala dan sekitar. Dengan pengembangan fokus pariwisata kita ini tentunya bukan hanya dinas pariwisata saja, namun dari semua sektor, baik itu sarana prasarana dari dinas PU maupun dari dinas-dinas lain seperti PMD dalam hal pembentukan atau penguatan kelembagaan desanya, desa-desa wisata untuk menunjang pembangunan pariwisata. Yesi juga menambahkan dari total 150 destinasi wisata yang ada di Kabupaten Rotendao telah mencapai kunjungan wisatawan sebanyak kurang lebih 4.000 pengunjung, dan kendala untuk mendata pengunjung wisata masih terjadi pada destinasi yang belum memiliki sarana prasarana pendataan di lokasi tersebut. Dari 2 fokus itu, kawasan strategis itu, kita antara ini yang masuk dalam data kita 150 destinasi wisata. Ada banyak destinasi yang didatangi tetapi kita tidak memiliki sarana prasarana pendataan di lokasi tersebut. Jadi ini saya katakan data sementara karena hal tadi, keterbatasan kami. Untuk sementara itu kunjungan wisata baik itu lokal maupun wisatawan non lokal itu 4.000 lebih sampai dengan bulan Juni. Kalau untuk wisatawan mancanegara dari 300 sampai 400. Tapi ini masih data sementara. Dalam mendukung pariwisata Rotendao, Dinas Pariwisata telah melaksanakan kegiatan pembinaan bagi pemandu wisata bersertifikat. Selain itu, dalam mempromosikan pariwisata menggunakan akun media sosial pariwisata Rotendao, aplikasi Explorote dan juga influencer. Ian melaporkan untuk Zen Radio. Indeks kualitas air sungai di kota Yogyakarta terus mengalami degradasi. Penurunan indeks kualitas air ini mengindikasi bahwa sungai-sungai di Yogyakarta makin tercemar. Limbah domestik terindikasi menjadi penyebab semakin tercemarnya sungai di Yogyakarta. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Syahna Ajeng di Yogyakarta. Indeks kualitas air sungai atau IKA di kota Yogyakarta dilaporkan terus mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Sutomo menuturkan, dari 4 sungai yang dipantau yaitu Sungai Code, Winongo, Gajah Wong, dan Manunggal, keempatnya berada dalam kondisi tercemar berat. Jadi dari hasil pantauan kami di keempat sungai Sungai Code, Sungai Winongo, Sungai Gajah Wong, dan Sungai Manunggal, dari 2 metode yang kita coba aplikasikan itu memang kondisinya tercemar berat. Memang dari tahun ke tahun memang ini agak berat untuk yang IKA, yaitu indeks kualitas airnya memang semakin menurun Dan sekarang itu sekitar di 38, sekian untuk ini
memang cenderung turun dari tahun ke tahun. Lebih lanjut, Sutomo menerangkan pencemaran sungai ini disebabkan oleh berbagai hal. Kualitas air di Sungai Yogyakarta memang sudah tercemar dari hulu. Namun banyaknya limbah domestik yang berasal dari kegiatan rumah tangga warga di sekitar sungai juga menjadi faktor utama sungai di Jogja tercemar berat. Pakar Sumber Daya Air Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Margareta Widyastuti juga menyepakati bahwa kegiatan warga di sekitar sungai ikut mempengaruhi kualitas air sungai. Artinya kalau kita bicara kota Yogyakarta sendiri aja, ini kan yang namanya kota itu kan syarat dengan berbagai macam kegiatan. Nah, kalau kita bicara penduduk juga itu menjadi salah satu potensi begitu atau sumber pencemar dari kegiatan permukiman atau kegiatan domestik. Sementara itu, di Sungai Code, pencemaran sungai akibat limbah domestik didominasi oleh limbah cair. Ketua Forum Pemerti Code, Toto Pratopo menyampaikan, selain berasal dari limbah domestik, kegiatan rumah tangga, pencemaran di Sungai Code juga disebabkan oleh limbah dapur UMKM yang ada di sekitar sungai. Kalau limbah cairnya itu lebih banyak limbah dapur ya, karena di samping rumah tangga kita juga di sepanjang pinggiran Code, lebih-lebih yang di tengah kota, itu juga banyak UMKM kuliner misalnya. Sama dengan rumah tangga, jenis pencemaran limbah rumah tangganya ya sampah dapur, kemudian kadang-kadang dari kamar mandi. Ya, kalau tinja itu sudah lebih banyak, mereka punya kloset, punya septic tank sendiri. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Winongo Asri Oleg Yohan menyebutkan, hasil cucian dari Kampung Batik menjadi salah satu faktor penyebab Sungai Winongo tercemar. Kampung Batik ini yang kemudian hasil cucian batik tadi itu langsung ke sungai melalui selokan-selokan yang ada. Akhirnya ngucur di daerah Taman Sari di sana. Memang ada sebagian. Itu salah satu penyebab dan faktor ketercemaran Sungai Winongo di dalam hal ini. Teralirnya limbah domestik secara langsung ke sungai membuktikan bahwa belum optimalnya pengolahan limbah yang dilakukan. Adanya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di sekitar sungai diharapkan mampu mengolah dan meminimasi buangan limbah sebelum mengalir ke sungai. Pakar Sumber Daya Air Fakultas Geografi UGM Widyastuti menjelaskan, kurang optimalnya penggunaan IPAL dalam pengolahan limbah domestik bisa menyebabkan munculnya bakteri koli. Lebih lanjut, Widyastuti menjelaskan bakteri koli bisa menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare. Namun jika air yang menggunakan koli dimasak pada suhu 100 derajat, maka koli akan mati dan air sudah aman untuk dikonsumsi. Untuk menjaga kualitas air sungai agar lebih baik lagi dan mengurangi kemungkinan adanya kandungan koli dan nitrat yang semakin meningkat, pemerintah Kota Yogyakarta memiliki beberapa program, seperti IPAL melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman Kota Yogyakarta. Dinas Kesehatan juga berperan dalam edukasi masyarakat tentang sanitasi total berbasis masyarakat agar tidak membuang sampah langsung ke sungai. Syahna Ajeng melaporkan untuk Zen Radio. Penurunan indeks kualitas air sungai di Yogyakarta terus turun dari tahun ke tahun. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menanggulanginya. Namun, seberapa optimalkah upaya yang sudah dilakukan tersebut? Untuk membahas lebih dalam, sudah terhubung bersama kami pakar hidrologi lingkungan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Dr. Sudarmaji M. Engineering SC. Selamat siang, Prof. Sudarmaji. Selamat siang. Baik Prof, kita langsung menanggapi masalah kualitas air sungai di Yogyakarta yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun ya Prof. Kemudian sudah ada nih Prof, 3 upaya yang dilakukan, yakni dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Yogyakarta, kemudian Dinas Kesehatan, dan yang terakhir adalah edukasi yang terus diberikan oleh forum-forum yang ada di bantaran Sungai Code dan Winongo. Menurut Prof. Sudarmaji, apakah cara tersebut sudah optimal belum dilakukan sih Prof? Baik, terima kasih. Tadi saya juga sudah dengar tadi penjelasan sebelumnya bahwa upaya-upaya yang dilakukan itu belum optimal kan, sudah diakui sendiri. Jadi menyebabkan indeks kualitas air, indeks pencemaran di sungai-sungai di Jogja itu terus menurun. Itu juga berarti sudah menyadari bahwa apa yang dilakukan itu belum optimal. Jadi ya
paling enggak sudah ada usaha. Jadi mestinya kalau kita sudah tahu bahwa usaha itu belum optimal, ya ditingkatkan. Yuk lebih optimal lagi gitu. Oke, baik, yang Prof. tadi sudah saya dengar. Oke, baik, Prof. Iya. Kemudian saya jadi penasaran, Prof. Apakah ada upaya lain yang bisa diberikan untuk memperbaiki kualitas air sungai di Kota Yogyakarta? Jadi upaya ya tadi yang pertama dulu ini, jadi kalau belum optimal itu tingkatkan, dioptimalkan dulu. Nah, kan untuk melaksanakan optimalisasi tadi itu juga harus melihat kemampuan ya, kemampuannya itu dulu gitu. Jadi ada usaha itu sudah bagus ya. Artinya kalau kita ingin mengatasi ya, masalah pencemaran air di sungai tadi lihat dulu sumbernya dari mana. Lihat dari mana sumber pencemar itu, bisa dari sampah, bisa dari limbah seperti tadi dikatakan, limbah cair pun bisa datang dari mana-mana, bisa dari industri, bisa dari rumah tangga, bisa dari usaha seperti hotel, rumah sakit dan sebagainya. Itu dulu. Nah, sehingga sumbernya kita lihat dulu. Nah, alangkah baiknya kalau kita bisa mencegah sumbernya dulu. Kalau tidak bisa mencegah, mengurangi dulu limbah yang dimasukkan ke dalam sungai Jogja atau sungai yang lain ke dalam di daerah kota Jogja itu gitu loh. Jadi sumbernya dulu yang ditangani. Jadi kalau itu sudah, mungkin akan lebih baik menangani yang lain. Gitu. Itu mestinya caranya bagaimana ya, tadi sudah disampaikan dengan berbagai macam cara, tadi termasuk edukasi masyarakat, termasuk tidak boleh membuang sampah ke sungai dan sebagainya. Tuh, limbah juga demikian, sudah ada IPAL. Siapa tahu bahwa tadi masyarakat masih membuang sampah. Kenapa? Mungkin mereka sebetulnya tidak ingin membuang sampah ke sana, tapi kemana sampah ini akan dibuang? Berarti harus disediakan sarana pembuangan sampah. Itu adalah limbah juga demikian. Kalau saya tidak boleh membuang limbah ke sungai langsung, tadi baik dibuatkan tadi IPAL misalnya, atau Prof. IPAL komunal. Ya. Kira-kira Prof, perlu tidak adanya kerjasama yang bisa dilakukan oleh dinas-dinas terkait ke depannya? Dan seperti apa sih Prof bentuk kerjasama tersebut? Ya. Saya rasa namanya mengatasi pencemaran, gitu, mengurangi pencemaran atau mengatasi pencemaran itu kan terkait dengan pengelolaan lingkungan ya, jadi lingkungan. Jadi tentu saja bisa mengajak semua instansi yang terkait, tidak hanya domain dari BLH, tidak PU atau kesehatan, tidak, semua bisa diajak kerjasama. Tentu aja bentuknya macam-macam gitu. Jadi banyak pasti kemungkinan. Misalnya dinas pariwisata itu kan juga bisa, dinas kesehatan tadi sudah, dinas pertanian misalnya itu bisa juga diajak kerjasama itu, memberikan penyuluhan kepada petani, kepada hotel dan sebagainya. Sangat banyak. Oke, baik Prof. Kami sudah menangkap maksud Prof, berarti masih ada ya Prof sebenarnya kerjasama lain yang bisa dilakukan. Terima kasih Prof telah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Sehat selalu ya Prof, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Ya, terima kasih. Sehat selalu juga, sukses selalu. Mungkin apa yang tadi diingatkan juga bisa tercapai lah untuk mengurangi pencemaran air di Kota. Baik, terima kasih Prof. Ya Zen People, tetaplah bersama kami di Zen On News, menyajikan berita aktual untuk Zen People. Karena setelah jeda pariwara berikut, kami akan sajikan berbagai informasi aktual lainnya. Guys, kenapa ya? Kalau ada masalah, selalu aku tuh rasanya resah, bimbang, anxiety, sampai nggak bisa tidur gitu loh. Kalau ada masalah, jangan terlalu dipikirin. Mending ya, kamu bisa cerita ke orang terdekat. Jangan-jangan aku kena ya mentalnya. Atau jangan-jangan aku bipolar. Atau jangan-jangan aku... Stop. Jangan self-diagnose. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, ngira-ngira sendiri, itu bahaya. Lebih baik kamu ke psikiater aja biar lebih jelas. Tapi kayaknya bener deh ciri-cirinya. Soalnya aku tuh baca di Google. Udah, jangan berasumsi sendiri. Itu bahaya tahu. Oh gitu. Aku kira bisa.
kalau cuma baca-baca di Google aja. Sekitar 20% populasi di Indonesia mempunyai potensi dengan gangguan mental health, terutama pada orang yang broken home, sering dibully, atau tidak mendapatkan kasih sayang seutuhnya. Stop self-diagnose mental health. Yes, Zen People, terima kasih masih mendengarkan Zen On News, menyajikan berita aktual untuk Zen People. Tentunya hanya di 107.7 Zen Radio, playing what you want. Informasi selanjutnya datang dari mancanegara. Ketidakstabilan perekonomian di Jepang mengakibatkan nilai tukar mata uang yen turun drastis. Hal ini berdampak pada kenaikan sejumlah harga bahan pokok. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor Jailani di Kagoshima, Jepang. Baik, terima kasih Sheila. Ya, Zen People, lebih dari 500 produk makanan di Jepang mengalami kenaikan harga mulai November ini dan diperkirakan berlanjut hingga tahun 2023. Persentase kenaikan harga mencapai 10 hingga 15%. Misalnya saja, harga 4 potong ayam goreng yang awalnya 150 yen naik menjadi 180 yen. Berdasarkan pengamatan saya di beberapa supermarket Jepang seperti di daerah Izumi, Akune, dan Takaono, kenaikan harga berdampak pada barang-barang kebutuhan pokok dan rumah tangga. Kenaikan harga dipicu inflasi yang terjadi di Jepang, di mana nilai tukar mata uang yen turun drastis. Kemudian tingginya biaya impor, serta naiknya bahan baku dan energi secara global akibat pandemi dan perang Ukraina-Rusia. Sebagai jalan keluar atas kenaikan harga ini, pemerintah Jepang memberikan bantuan langsung tunai untuk warga yang berpenghasilan rendah atau tidak terkena kewajiban bayar pajak, seperti pelajar, agar dapat meringankan pembayaran tagihan listrik, gas, atau memenuhi kebutuhan sembako dengan nominal sebesar 50.000 yen. Pekerja migran Indonesia berharap pemerintah Jepang kembali menstabilkan lagi perekonomian di Jepang, sehingga harga kembali normal. Jailani melaporkan untuk Zen Radio. Kembali ke informasi dalam negeri. Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Entikong, daerah perbatasan Kabupaten Sanggau, terhambat jaringan internet dan kerusakan peralatan. Perekaman kartu tanda penduduk IKTP dan pelayanan publik seringkali tertunda. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor RRI, Octavianus Rangga dari Entikong, Kalimantan Barat. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Sheila. Pengajuan proses perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang semestinya dapat dilakukan dalam waktu singkat dan di kantor pelayanan kecamatan kini seringkali terkendala karena permasalahan teknis. Jaringan internet secara sentral dari server pusat yang sering terputus dan sejumlah peralatan yang acap kali error membuat proses pembuatan e-KTP di Kecamatan Entikong, daerah perbatasan Kabupaten Sanggau berjalan lambat bahkan tertunda. Operator teknis elektronik KTP Kecamatan Entikong, Franciscus Andrico, mengakui proses perekaman KTP elektronik di Entikong sempat tertunda beberapa kali karena permasalahan peralatan pemindai sidik jari mengalami kerusakan. Sejauh ini cukup lancar, hanya memang ada beberapa kali terjadi kendala, terutama jaringan. Sempat ada down kemarin beberapa hari yang lalu, tetapi sekarang jaringan sudah membaik, jadi kita bisa menerima kembali pelayanan perekaman e-KTP. Untuk perekaman selama ini, perharinya itu biasanya kurang lebih 10 orang. Sementara itu, Camat Entikong Kosmasiul membenarkan bahwa optimalisasi pelayanan publik khususnya pada bidang pembuatan administrasi kependudukan KTP elektronik seringkali mengalami masalah. Perekaman KTP elektronik di Kecamatan Entikong seringkali terhenti karena kendala peralatan dan jaringannya. Nah, untuk pelayanan prima di kecamatan yang menjadi kendala kita adalah terkait dengan jaringan. Kita dituntut agar ada pelayanan prima dalam kaitan pelayanan kependudukan, tapi kenyataannya yang menjadi kendala kita adalah di perekaman KTP Kecamatan Entikong dari pemindai sidik jari. Camat Entikong Kosmasiul mengungkapkan khususnya pengajuan pembuatan KTP elektronik di Entikong rata-rata tidak kurang dari 5-10 orang per harinya. Peningkatan jumlah masyarakat mengajukan perekaman KTP elektronik di Entikong ini dengan adanya warga dari kecamatan terdekat yang juga melakukan proses perekaman KTP karena peralatan di wilayah setempat mengalami gangguan. Rangga melaporkan untuk Zen Radio.
Keistimewaan Yogyakarta tidak hanya dikenal karena banyaknya tempat wisata, namun juga berkembangnya industri kreatif usaha mikro kecil dan menengah atau biasa dikenal dengan UMKM yang terus melakukan inovasi serta terobosan baru dengan didorong oleh pemerintah daerah. Salah satunya bernama Si Bakul Jogja. Habib Rabani, reporter kami di Yogyakarta akan menyampaikan informasi lengkapnya untuk Zen People. Program digitalisasi UMKM yang diprakarsai oleh Dinas Koperasi UKM disambut respon positif oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah di daerah istimewa Yogyakarta. Menurut Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM DIY, Setio Hastuti mengatakan, salah satu inovasi transformasi digital pada UMKM adalah terciptanya sebuah sistem aplikasi bernama Si Bakul Jogja. Si Bakul Jogja ini adalah aplikasi sistem informasi pembinaan koperasi dan pelaku usaha untuk daerah istimewa Yogyakarta atau Jogja. Proses awalnya adalah kita kesulitan dalam pembinaan, artinya seperti ini ya. Pada saat kita membina misalnya digital marketing, itu dalam satu kelas itu berbagai macam kemampuan dari masing-masing UKM yang berbeda-beda. Menurut Slamet Santoso, selaku Ketua Komunitas Pedagang di sepanjang Jalan Malioboro, dengan adanya program yang ditawarkan ini, kualitas dan kuantitas UMKM yang ada di Yogyakarta akan mengalami peningkatan. Jadi kita patut bersyukur ya, seperti apa yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas UMKM Provinsi maupun Ngarso Dalem, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa PKL nanti akan naik kelas. Proses digital ini kan boleh dibilang ini proses baru ya, harus mengenal baik tentang IT juga. Kebetulan anggota kami kan banyak orang-orang yang lansia juga, dan HP-nya juga harus Android ya, yang memenuhi syarat. Jadi memang pada awalnya mengalami beberapa kendala. Menurut Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Nasional tahun 2020 menyebutkan bahwa seluruh sektor UMKM harus didukung dengan diperkuat dan diberikan perlindungan khususnya dalam teknologi digital. Langit Malioboro semakin cantik kala sore, seperti cantiknya Ibu Mimin, salah satu pelaku UMKM yang sukses di teras Malioboro 1. Kesuksesan Ibu Mimin ini mengantarkannya sampai ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh beberapa bulan yang lalu. Pokoknya semakin tertata, yang jelas semakin maksudnya hasil itunya lebih bagus, lebih meningkat gitu hasil penjualannya, ya gitu. Kita harus itu ya, sebenarnya harus semakin semangat. Kita tidak lupa intinya ya berdoa, itu pasti ya. Kita harus meningkat karena produk-produk kita itu memang harus berani bersaing gitu intinya, gitu ya. Di balik kesuksesan Ibu Mimin dan para pelaku UMKM yang lainnya, terdapat banyak sekali pengorbanan dan perjuangan. Semoga dengan cerita tadi bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Saya Habib Rabani, melaporkan untuk Zen On News. Ya, Zen People, selanjutnya akan ada berbagai informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Zen On News, menyajikan berita aktual untuk Zen People. Nikmat duniawi, Lur. Surga dunia. Coba aja kita punya barang beginian, bro. Tiap hari bisa terbang tanpa sayap. Terbang tinggi menjulang. Mereka adalah keluargaku, temanku, saudaraku, terjebak dalam sebuah kenikmatan, namun bagiku itu penderitaan yang harus dilawan. Sampai kapan? Sampai kapan anak muda penerus bangsa akan menikmati sesuatu yang menyengsarakan? Lawan kebodohan, lawan narkoba. Zen People, sejumlah informasi menarik seputar dunia olahraga bersama Zaki Makarim di Zen On Sport selengkapnya. Silakan Zaki. Zen On Sport. Baik Sheila,
Selamat siang Zen People yang masih terus stay tune bersama saya Muhammad Zaki Makarim yang akan membacakan informasi terupdate dari dunia olahraga. Informasi pertama datang dari Qatar mengenai update persiapan penyelenggaraan Piala Dunia 2022 yang tinggal menghitung hari saja dengan pertandingan pertama akan dilaksanakan pada Minggu 20 November 2022 di Stadion Al-Bait. Informasi selengkapnya akan disampaikan melalui kontributor kami langsung dari Qatar. Silahkan Saudara Rifki Yuliansyah. Terima kasih Zaki Makarim. Baik Zen People, Piala Dunia 2022 Qatar hanya tinggal menghitung hari, di mana pertandingan pertama akan dimulai pada hari Minggu 20 November 2022 di Stadion Al-Bait. Sejauh ini pemerintah Qatar masih melengkapi fasilitas dan sarana prasarana, salah satunya adalah Stadion Lusail Iconic yang nantinya akan menjadi tempat pembukaan dan juga final Piala Dunia 2022 Qatar. Berdasarkan pengamatan kami di Stadion Lusail Iconic, masih terdapat beberapa permasalahan, seperti kurangnya air, pendingin ruangan yang sedikit bermasalah, dan juga sulitnya akses untuk menjangkau stadion, yang akhirnya membuat pengunjung harus menempuh 1 jam berjalan kaki. Selain Stadion Lusail Iconic, 7 stadion lainnya yang nantinya akan digunakan adalah Stadion Internasional Khalifa, Al-Janub, Stadion Al-Bait, Stadion Ahmad bin Ali, Stadion Education City, dan Atumamal, serta Stadion 974. Pemerintah Qatar juga mengupayakan peningkatan keamanan nasional, di mana pemerintah Qatar sempat menggelar latihan selama kurang lebih 5 hari bersama mitra dari 13 negara. Latihan ini bertujuan untuk menguji kesiapan dan juga daya tanggap serta layanan darurat. Selain bidang keamanan, pemerintah Qatar menyempurnakan sarana akomodasi dan juga sarana transportasi demi kemudahan mobilitas pengunjung selama Piala Dunia 2022 ini berlangsung, serta telah melaksanakan uji coba terhadap 700 bus elektrik khusus untuk Piala Dunia 2022. Terlebih, Piala Dunia 2022 Qatar ini akan menjadi model yang dapat diikuti secara global dalam melestarikan serta mempromosikan hak asasi manusia dan warisan abadi bagi Qatar. Dari Qatar, Rifki melaporkan untuk Zen Radio. Terima kasih Zen People, sama kami di 107.7 Zen Radio. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dari dalam negeri, update mengenai kelanjutan Liga 1 yang rencananya akan dilanjutkan kembali pada akhir bulan November. Saat ini, PSSI bersama PT Liga Indonesia Baru, LIB, dan para petinggi klub peserta Liga 1 masih melakukan diskusi untuk memutuskan bagaimana nasib lanjutan dari sisa pertandingan Liga 1. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor kami dari Malang, Ferry Ardiansyah. Berikut laporannya. Sekarang ini banyak klub sepak bola kontestan Liga 1 yang sudah mulai meliburkan latihan timnya karena hingga sekarang ini masih belum adanya kejelasan kapan lanjutan kompetisi Liga 1 ini akan digulirkan kembali. Untuk itu tim Arema masih menunggu keputusan dari Federasi PSSI karena hal ini berkaitan dengan persiapan tim berjuluk Singoedan. Pelatih Arema Jafri Roka mengatakan dengan kondisi yang menggantung ini sangat sulit bagi tim Arema untuk menyusun program latihan walaupun sudah banyak klub Liga 1 yang sudah mulai meliburkan latihan. Tentunya tim pelatih juga menunggu keputusan dari manajemen Arema apakah Dedi Santoso dan kawan-kawan ini tetap menjalani latihan seperti biasa atau mungkin harus diliburkan. Kendati hingga sekarang ini masih belum ada kejelasan terkait lanjutan bergulirnya kompetisi tertinggi di tanah air. Saya pikir semua orang yang ada kerja di lingkungan bola itu kan kita berharap itu kan kompetisi kan jalan. Tapi ya kita nggak tahu di atas itu kan udah level yang kita nggak bisa tidak terpengaruh apa yang kita pikirkan. Jadi kita tetap mau latihan, tetap mau kompetisi. Saya pikirkan seluruh orang yang kerja di bola juga sama seperti itu. Jadi semoga ya kita doain aja biar orang di atas kita itu bisa ya coba kita lihat aja alirkan aja seperti apa yang akan terjadi ke depan. Ini kan bukan pertama kali juga kan kompetisi berhenti, jadi ya kita harus siap aja apapun yang terjadi kita harus siap. Lebih lanjut pelatih asal Chili tersebut menambahkan sebagai pelatih secara pribadi dirinya berharap kompetisi ini segera digulirkan. Seperti halnya juga keinginan seluruh klub dan pemain sepak bola karena dengan tidak adanya kompetisi maka akan berdampak kepada aktivitas pemain yang tidak akan berlanjut dan mungkin juga pemain akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Mantan pelatih Persik Kediri tersebut berharap jajaran petinggi PSSI segera memberikan keputusan terkait kompetisi ini dan disampaikan kepada klub-klub Liga 1 agar bisa menentukan program dan langkah klub ke depan. Ferry Ardiansyah melaporkan untuk Zen Radio. Informasi dari Liga 1 menutup Zen on Sport hari ini. Jangan kemana-mana karena setiap harinya Zen on Sport akan selalu menyajikan informasi olahraga terupdate. Saya Muhammad Zaki Makarim, kembali ke Sheila Fredasia.
Sport. Terima kasih Zaki. Zen People, informasi seputar dunia olahraga dari Zen on Sport tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus dengarkan Zen on News, menyajikan berita aktual untuk Zen People. Setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 107.7 Zen Radio, playing what you want. Saya Sheila Fridesia, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Zen on News, menyajikan berita aktual untuk Zen People. You are listening to 107.7 Zen Radio, playing what you want. Zen Radio. Zen Update, informasi terbaru untuk Zen People. 107.7 Zen Radio, playing what you want. Selamat siang Zen People, bersama saya Aisyah Karisma dalam Info Faktual. Saat ini kami akan memberikan update informasi cuaca untuk beberapa wilayah di Indonesia secara umum dan khususnya di Yogyakarta. Untuk mengetahui informasi perakiraan cuaca hari ini pada Kamis 17 November 2022, kami sudah terhubung dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Yogyakarta International Airport, Pak Warjono. Selamat siang Pak Jojo. Selamat siang. Baik, silakan informasi cuaca untuk hari ini. Ya, kami akan memberikan informasi cuaca di hari ini di tanggal 17 November 2022. Perakiraan cuaca untuk Kota Yogyakarta siang hari ini ada perakiraan adalah hujan disertai petir, kemudian di malam hari berawan, kemudian dini hari berawan. Jadi untuk Kota Yogyakarta siang ini berpotensi hujan disertai petir dan hingga berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di wilayah Banda Aceh terlihat di sana cerah berawan, kemudian malam hari ada potensi hujan ringan, kemudian malam dini hari cerah berawan. Selanjutnya adalah kota di Bengkulu. Perakiraan cuaca hari ini di siang hari hujan lebat ya terlihat di sana, sekarang ada hujan lebat, kemudian di malam hari masih ada hujan ringan, kemudian di dini hari di tengah malam hujan sedang. Kemudian perakiraan cuaca di Kota Jakarta hari ini adalah hujan ringan, kemudian siang malam hari berawan dan dini hari di pagi hari ada hujan ringan. Demikian perakiraan cuaca di beberapa kota wilayah Indonesia. Baik, terima kasih Pak Jojo. Sehat selalu, sampai jumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Zen People, selanjutnya kami akan memberikan update informasi stok darah di Yogyakarta untuk hari ini pada Kamis 17 November 2022. Kami sudah terhubung dengan Humas PMI DIY, Warjiani. Selamat siang Mbak Yani. Aisyah, selamat siang. Baik, silakan informasinya untuk Zen People. Ya, baik. Terima kasih. Zen People, kami sampaikan informasi stok darah Palang Merah Indonesia yang meliputi kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta. Stok terdiri dari WB, PRC, dan juga TC. WB Whole Blood berisi seluruh komponen darah, PRC, Pekresel berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Langsung kita kode donor darah PMI Kabupaten Sleman. Hari ini di golongan A ada 34 trombosit konsentrat 4, golongan B 21, golongan O-nya 47, trombosit konsentrat 7, golongan AB tercatat ada 2. Kita bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Di golongan A tercatat ada 18, golongan B sementara ini belum ada stok, golongan O 19, dan golongan AB 4.
Unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul untuk hari ini di golongan A WB 41 PRC 15, golongan B WB 13 PRC 25. Golongan O di Gunung Kidul WB 66 PRC 99 dan golongan AB tercatat ada 15. Kita bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Di golongan A WB 3 PRC 9, golongan B WB 3 PRC 4, sementara untuk golongan O di Bantul WB 5 PRC 14, trombosit konsentra 3, golongan AB WB 5 PRC 9. Selanjutnya kita ke informasi stok darah unit donor darah PMI Kota Yogyakarta. Golongan A WB 13 PRC 54, trombosit konsentra 21. Golongan B WB 15 PRC 37, trombosit konsentratnya 24. Sementara itu untuk golongan O di Kota Yogyakarta WB 13 PRC 32, trombosit konsentrat 24 dan golongan AB WB 8 PRC 5, trombosit konsentratnya 3 kantong. Kembali ke Aisyah. Baik, terima kasih Mbak Yani. Sehat selalu. Sampai jumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Itulah tadi Zen People, info faktual, perakiraan cuaca, dan info stok darah hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Aisyah Karisma pamit. Sampai jumpa. Salam sehat dan selamat siang. Zen Update, informasi terbaru untuk Zen People.